Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana mengawali minggu ini? Tradingnya bagaimana? Minggu pendek ya, dan as predicted, sangat volatile dan IHSG tadi bergerak dengan ekstrim banget ya, turun. Wow, itu bikin orang kebat-kebit. Tapi overall happy ending karena apa yang kita rekomendasikan beberapa ada yang profit dan profit rekomendasi mingguan kita juga berakhir bagus ya. Dan waktu kita rekomendasi ada juga yang buat teman-teman member tanggal 20 April saya ada sempat rekomendasikan Indofood, Unilever dan HM Sampurna, dan hari ini Unilever wow banget ya. Naik sampai 7,5%, sampai hampir 48%, sempat 48 mencapai 8%. Congrats tuh buat teman-teman yang ada di Unilever yang masih setia untuk buy on weakness. Ya, terlepas daripada itu, memang pada dasarnya Unilever masih downtrend sih. Jadi, ya kita spekulatif lah. Dan akhir minggu kemarin, saya sudah sharing ya suatu perenungan buat teman-teman semua untuk bagaimana sih caranya kita menjadi seorang trader profesional ya. Dan hari ini saya mau nambahkan sedikit ya. Menjadi seorang profesional trader itu bukan cuma sekedar teori aja, baca buku aja. Buku banyak ya, saya yakin banyak sekali buku, dan Bapak Ibu juga yang hobi baca juga mungkin sudah lahap banyak buku. Tapi endingnya bagaimana? Endingnya ya tradingnya masih begitu-begitu aja gitu ya. Karena kadang-kadang juga karena kita baca habis itu lupa, udah kadang-kadang lupa. Dan nonton YouTube juga. Saya buat YouTube sampai 400-an mungkin konten saya yang saya buat nih. Ya, mungkin kalau termasuk dengan itu, termasuk dengan yang private yang saya bagi, maksudnya untuk khusus untuk member juga gitu ya. Mungkin total channel saya coba cek dulu. Penasaran juga nih udah buat berapa banyak nih channel saya nih. Itu sebenarnya kelabakan tuh, Eropa kelabakan banget. Yes, video saya udah 518 ya. Wow banget ya. Tapi banyak juga yang tradingnya juga masih masih udah nonton sampai bolak-balik juga masih sama-sama aja, masih begitu-gitu juga. Di sini saya mau kembali lagi, saya mau ingatkan, teori tanpa action sama juga bohong. Itu sebabnya kemarin saya bilang small step, mulai dari small step, lakukan pencatatan. Saya aja lakukan pencatatan. Ya, lagi-lagi ini walaupun bukunya cuma ya, saya belum pakai yang ini, malah belum pakai yang jurnal karena saya pakainya yang di Excel. Tapi saya belum pakai jurnal, tapi ya gini-gini aja udah lumayan kok gitu ya, sederhana tapi udah lumayan banget kok. Teman-teman tinggal terusin aja apa yang sudah lakukan. Dan all about practice ya, practice, practice and practice. Tanpa practice, tanpa praktek, percuma semua. Semua percuma. Dan small step lagi, bagaimana sih caranya kita melakukan praktek ya? Secara teori itu banyak, ilmu itu banyak, teknik banyak ya. Konten YouTube saya yang total 500-an video aja banyak sekali teknik yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, kuasai satu aja dulu, pakai, gunakan itu dengan disiplin, benar-benar digunakan, dipelajari sampai diresapi sampai dalam ya. Trading menggunakan itu ya cukup. Dan kalau di winner stock simple, Bapak Ibu bisa mulai dengan selendang ya. Trading pakai selendang. Breakout selendang beli, breakdown selendang jual. Gitu dulu, udah deh. Pokoknya konsisten, lakukan itu terus. Lakukan itu terus ya. Jangan jangan yang lain-lain dulu, jangan yang aneh-aneh dulu deh. Lakukan itu terus. Dan jangan model-model trading stop, nggak boleh, nggak usah pakai. Pokoknya begitu breakout selendang, target T1, T2, T1, T2. Udah pokoknya ikutin itu terus sampai Bapak Ibu piawai. Sampai bahkan hafal di mana letak selendangnya. Lakukan itu terus dengan konsisten. Dicatat. Nanti kan kelihatan pemilihan sahamnya yang mana ya. Nanti nanti mulai terfilter tuh saham-saham apa saja yang oke, yang cocok dengan karakter Bapak Ibu. Nanti averagingnya bagaimana, lakukan average up-nya bagaimana. Udah gitu dulu aja, lakukan itu dulu. Ya, jangan buru-buru untuk pengen goalnya untuk wah pengen cuan lebar seperti teman-teman ada yang profit puluhan persen gitu. Nggak perlu, nggak perlu. Jangan kepancing. Fokus pada diri sendiri,
fokus pada goal sendiri, fokus untuk menjadi diri kita, versi diri kita yang lebih baik ya, bukan bukan bagaimana kita mengikuti orang, bagaimana pengen seperti orang. Menjadi versi diri kita yang lebih baik dulu. Masing-masing orang punya beda-beda. Warren Buffett adanya Warren Buffett satu, nggak ada yang bisa ngekorin dia. Satu dunia, trader dunia, nggak, belum tentu bisa ngikutin Warren Buffett. Begitu juga dengan trader-trader yang lain. Ada ada Nick Darvas, ada Bollinger, ada siapa lagi? Simon itu ya, yang godfather-nya kuantitatif ya, James Harry Simon gitu ya. Mereka masing-masing punya trader sendiri-sendiri. Terus ada yang cewek tuh yang terkenal belakangan ini, naik daun sekali di Amerika tuh dengan teknik kuantitatifnya juga. Catherine siapa kalau nggak salah, saya lupa. Nah, masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Mereka tidak mengcopy paste, tapi mereka mengadopsi dan mereka ditweak, dirubah, disesuaikan dengan tekniknya mereka. Ya, dengan Bapak Ibu kan di sini menggunakan winner stock. Nah, ditweak. Selendangnya digunakan, cari ciri khasnya digunakan, dipakai, bagaimana tekniknya silakan dikuasai. Teman-teman kita member di grup, mereka sampai ada yang ya saat ini sih mereka benar-benar mengcopy paste ya, pokoknya mengcopy paste teknik apa yang saya gunakan. Mereka benar-benar jiplak plek plek plek, dan sejauh ini sih ya berhasil ya, mereka berhasil. Ada yang cukup berhasil, ada yang kurang berhasilnya, biasanya jiplak belinya plek tapi jualnya enggak. Mereka jualnya kadang-kadang ya pengennya, maksudnya gini, jual tuh kan nggak mesti profit ya. Ketika harus disiplin cut loss, mereka nggak cut loss gitu ya. Ya harusnya waktunya profit taking, nggak profit taking, berharap naik lagi dan sebagainya. Jadi macam-macam punya permasalahan. Itu yang sebabnya kalau mau jiplak ya benar-benar dijiplak habis gitu loh ya. Tekniknya benar-benar dijiplak habis. Jangan separuh, jangan setengah-setengah. Ya jangan setengah-setengah. Atau kalau nggak memang pengen untuk dikuasai atau ditweak dengan digabung dengan ciri khas Bapak Ibu, monggo silakan. Contoh, umpamanya saya pakainya time frame-nya daily, naik di atas selendang beli daily. Bapak Ibu mau pakai weekly bisa nggak? Bisa sekali gitu loh. Tapi kan kembali lagi ke style. Dengan trading weekly, otomatis long time frame periodnya, dia jangka waktu dia holdnya kan jangka panjang gitu loh, karena dia pegangnya weekly. Nah, jadi masing-masing orang punya style sendiri-sendiri, nggak bisa. Trader itu, menurut saya trader itu unik, trader itu personal ya, sangat personal. Nggak bisa kita bilang kita mau jadi si A raja scalper, kita mau jadi si B ya raja swinger, kita mau jadi si C raja value investing. Nggak bisa. Masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri, dan semua kembali lagi ke kantong masing-masing, psikologi masing-masing. Tidak bisa, makanya trading itu bisa diajarin, ya bisa diajarin, tapi diajarin Bapak Ibu juga kita harus ada satu timbal balik, harus ada yang mau mempelajari dan mempraktekkannya, ya. Kalau cuma satu arah, saya cuma bisa ngajarin doang, kayak saya saat ini buat konten, Bapak Ibu nonton, tapi Bapak Ibu tidak ada action, tidak ada prakteknya, percuma. Masuk kanan keluar kiri, nonton cuma sekali, bahkan itu pun di skip cuma pengen tahu Pak Erwin beli apa, ikutin beli apa, ya sudah, ini nggak dapat apa-apa. Saya berani jamin dalam 1-2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan bahkan nggak bakal dapat apa-apa. Percaya saya deh, lakukan segala sesuatu itu harus tuntas ya, prakteknya tuntas. Pelajaran aja nih, video pelajaran yang ada di website saya. Sekarang saya tanya, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang sudah nonton habis semua? Tulis di komen. Kalau sudah habis, tulis di komen. Kita punya video pembelajaran yang nyaris jumlahnya 30-an lebih. Sebenarnya total bisa 50-an, tapi belum saya update. Bapak Ibu bisa nonton semua di channel YouTube saya ini, sebenarnya banyak gitu ya. Bisa nonton semua. Total saya buat video 518. Buat teman-teman ulasan saham itu banyak sekali intisari yang saya bahas di ulasan. Yang buat umum kan cuma sampai rekomendasi selesai titik. Nah, habis itu kan ada video ulasan. Video ulasan itu kan saya banyak kasih pelajaran-pelajaran tuh.
ya harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nah, itu kalau dinontonin semua dengan baik, diresapi dengan baik, saya yakin dengan serius, pelajaran serius, dipelajari serius, 1 tahun adalah waktu yang cukup bagi Bapak Ibu untuk belajar dan menjadi seorang trader yang cukup punya skill ya untuk mengarungi market yang kayak kondisi kayak hari ini gini. Tadi bagus tuh diskusi di grup tuh ya. Pagi-pagi ngapain cut loss? Jangan cut loss lah. Kalau sore lah sebagai cut loss itu bagus. Itu diskusi yang bagus yang. Nah, orang-orang seperti itu yang tradingnya itu sudah gimana ya? Sudah jadi otomasi ya. Udah trading tuh udah jadi refleks. Udah menjadi suatu udah mendarah daging jadinya ceritanya. Trading tuh harus begitu, baru oke, baru bisa bagus ya untuk psikologinya, untuk bisa melakukan langkah untuk apapun ya, harus begitu ya. Ya, semoga apa yang saya bagikan hari ini juga kembali menjadi perenungan yang baik buat Bapak Ibu dan bisa menjadi be a better you ya, versi yang lebih baik dari diri kita. Oke, yes, itu sharing saya hari ini dan kita akan masuk ke market review. Apa sih yang kita lihat market pergerakan apa sih yang kita lihat saat ini ya? Seperti yang saya sudah bilang tadi ya, market bergerak sangat volatile sekali ya dengan dan nutup gap ya, good newsnya nutup gap dan tertahan selendang. Good newsnya dia tertahan selendang. Sekali lagi saya mau bilang, selendang itu ada bukan sebagai benteng ya, bukan sebagai benteng. Orang jangan sampai salah kaprah. Seringkali bilang, oh dengan adanya selendang itu saya jamin pasti candle akan mantul. Wuh, hebat sekali. Thank you yang sudah mengapresiasi indikator selendang dengan luar biasa. Lebih tepatnya begini, saya mau koreksi sedikit ya. Selendang itu hasil bentukan dari statistik, data yang bursa ya, yang pergerakan suatu candle ya, pergerakan suatu candle. Dan itu sudah hasil kalkulasi. Nah, dia memperkirakan kalau di situ ada level support. Nah, memperkirakan di situ ada level support bukan berarti itu tidak bisa jebol kan? Betul nggak? Bisa saja jebol. Tapi bisa saja karena itu support, bisa saja jebol dan kemudian tertahan dan dia bisa comeback. Jadi itu bukan nilai absolut yang pasti akan membuat itu jadi mantul. Bukan. Jadi semua namanya indikator itu semua sifatnya sama. Apapun itulah. Kayak kayak orang baru bilang stokastik, pokoknya kalau beli pas waktu dia oversold, nanti pasti rebound. Ya belum tentu, oversold berkali-kali, berminggu-minggu, berhari-hari juga nggak rebound-rebound juga banyak. Ada yang overbought, itu artinya waktu taking profit. Begitu nyentuh overbought pada taking profit. Besoknya dia arah terus overbought terus. Nah, kan ketipu juga. Jadi ya nggak bisa begitu. Indikator-indikator itu cuma memperlihatkan bahwa di areal-areal tertentu itu sedang terjadi di sini berdasarkan data statistik adalah ini areal support dan ini areal resisten. Salah satu yang kegunaannya loh ya. Nah, itu yang kita pakai di winner stock dan kebetulan itu saya tweak. Saya modifikasi, saya lakukan riset ya menjadi yang efektif itu ada di level sekian ya. Dan perhitungan-perhitungan kalkulasi dengan menambah beberapa komponen racikan saya saya kalkulasi dengan perhitungan matematika, algoritma yang bisa kita sebut sebagai algoritma, keluarlah angka itu. Oh, disitulah bottom selendang dan akhirnya dia rebound. Atau kalau nggak, akhirnya dia kena resisten terpentok dan dia koreksi. Nah, jelas ya di sini Bapak Ibu ya. Dan hari ini asing masih net buy ya, thanks God ya, masih 141,7 di tengah kondisi market yang saya lihat sudah mulai hawa-hawa liburan dan yes, besok saya ada perjalanan jauh trip pulang kampung ya. Pulang kampung saya berlawanan. Saya arus balik ya. Saya ke Jakarta, jadi 1 harian saya mungkin bisa aja nggak pantau market, tapi saya tetap pantau ya pantau, cuma nggak full kita
pepet terus. Hari ini aja nyari saya jarang pantau karena saya harus mengurus kerjaan offline saya yang harus saya tinggal, ya, tinggal lebih dulu. Oke, balik lagi dan transaksi akumulasi kita ada di 14,47 triliun, ya, above average karena harga transaksi rata-rata 20 hari kita ada di level 13,4. Jadi pada dasarnya ini masih oke, ya. Jadi don't worry, ya, bergerak transaksi cukup rame. Cuma ya itu dia, volatile-nya itu mana tahan, ya. Oke, itu dari Composite. Coba kita cek dia punya sektoralnya. Wow, jebol support, ya. Akhirnya jebol support. Tapi jebol support bukan berarti end of the day. Kita berharap dia bisa tertahan di level berikutnya, support berikutnya. Ini ada sideways di sini. Nah, kalau ada sideways kita bisa anggap ini mungkin bisa mantul di area ini. Dengan bottomnya ada di skyline. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau abaikan ini, ya abaikan ini, hanya menggunakan skyline aja, bisa nggak? Bisa. Nanti kena skyline, harapan kita dekat-dekat area skyline ini bisa mantul. Ya, oke, terus habis itu consumer cyclicals, jebol support. Nah, ini juga hati-hati. Wow, kalau modelnya kayak begini-begini, be careful ya. IHSG dalam 2-3 hari ke depan bisa aja koreksi. Cuma kita tinggal lihat sektor finance-nya bagaimana nih. Oh, sektor energi juga jebol support ya. Wah, banyak yang jebol support rupanya. Nah, cuma sektor finance aja nih yang bergerak sideways dan rebound ya. Ya, harapan saya dia bisa jadi penopang indeks. Nah, kalau sektor finance rebound, kalau yang lain lanjut koreksi bisa nggak? Bisa. Jadi juga jangan terlalu berharap terlalu banyak lihat IHSG kayak gitu. Pokoknya IHSG saat ini udah susah untuk jadiin patokan deh. Ya. Sektor healthcare ya juga uji support ya. Dia turun lagi, turun lebih dalam, uji support. Kalau dia habis turun lebih dalam, jebol selendang ya goodbye juga. Industri juga sama, menguji bottom selendang, ya uji support juga. Infrastruktur, nah infrastruktur yang mencoba bertahan. Moga-moga bisa segera rebound lagi. Ya, musim liburan, Idul Fitri, sektor telekomunikasi menjadi backbone-nya, salah satu menjadi backbone. Ya, apalagi saya bukan Idul Fitri aja, saya yakin di hari-hari belakangan ini teknologi komunikasi kita menjadi backbone, ya. Bank digital, e-commerce, semua butuh jaringan internet dan saya yakin industri ini masih akan bagus ke depannya. Anti badai lah istilahnya. Jadi silakan hold. Dan non-cyclicals menguji support padahal hari ini banyak yang rebound, ada Unilever dan lain-lain. Berarti Unilever bobotnya udah nggak seberat itu, nggak seberat dulu. Kenapa? Karena hari ini Unilevernya naik kenceng, tapi sektor konsumen non-cyclicalsnya malah ambiar. Jadi oh, mungkin dia bisa seperti ini gara-gara ketolong Unilever. Setelah dia turun dalam, terus gara-gara Unilever ditarik naik, dan dia tiba-tiba jadi ketolong gini. Semoga aja. Sektor properti, ya dia masih sideways, yang uji support. Nggak apa-apa, santai-santai dulu. Ya mau musim libur lebaran gini ya, siapa sih yang buru-buru pengen beli properti ya. Mikir besok mudiknya kapan gitu dulu, mikir dulu gitu ya. Dan sektor tekno ya sama ya, masih nguji support selendang, hati-hati dia masih berpeluang untuk jebol selendang. Dan terakhir transportasi masih sideways, juga sama potensi untuk jebol selendang. Nah, kalau sektoral begini jangan kaget kalau besok ada koreksi lanjutan ya. Harapan kita tentu saja sektor finance bisa jadi penopangnya dan IHSG bisa ditutup hijau. Semoga ya. Oke, itu market review kita. Selanjutnya kita akan bahas di rekomendasi. Sebelum saya lanjut ke rekomendasi, saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jika kami upload video-video, Bapak Ibu bisa dapat notifikasinya. Dan tentu saja, jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari konten yang kami buat, berikan jempol. Oke? Dan dukung kami jika Bapak Ibu ingin membuka rekening sekuritas, rekening saham, silakan bergabung bersama kami di NN Putrai dengan link pendaftaran ada di bawah di kolom deskripsi. Silakan klik deskripsi, nanti ada linknya dengan kode sales EN, Echo November. Baik, ya kita masuk. Pertama yang mau saya rekomendasikan Bapak Ibu tentu saja adalah Unilever. Nah, ini menarik dicermati karena
dia berhasil naik. Harapan saya dia besok breakout. Breakout level apa? Breakout level ini. Kalau dia bisa breakout level ini, ya artinya dia mulai membentuk pola double bottom nih Bapak Ibu. Double bottom di support. Wow banget nih. Kalau dia breakout, target terdekat saya harus bisa ke V-line. Ya, itu wow banget. Jadi silakan. Dan hari ini volumenya sangat tinggi ya. Dalam beberapa waktu terakhir ini Unilever tuh jarang sekali tembus angka ratusan miliar ya, paling puluhan, 60, 70, 30 bahkan 40 bahkan, dan hari ini mencapai 191 miliar. Transaksinya besar, volume besar. Nah, kalau dia besok breakout disertai dan volume yang juga besar, bam, terjadi ledakan. Semoga Unilever membagikan kita THR buat Lebaran ya. Habis Unilever ada HMSP. HMSP juga sama. Kalau bedanya kalau HMSP saya spekulatif buy ya, karena dia tidak ada pola yang cukup kuat untuk memperlihatkan dia bakalan breakout dengan volume besar. Itu pun juga volumenya juga nggak terlalu besar banget, jadi masih oke. Ya target saya tetap ke sini dulu aja, ke V-line dulu ya, target ke V-line dulu. Habis MSP ada Telkom. Nah, Telkom masih dalam tren naik yang sangat kuat ya. Beberapa kali cukup stabil, konsisten mantul di kita punya indikator ya. Mantul dari Skyline, mantul dari Skyline. Nah, sekarang mantul dari Selendang. Selendang juga selama dia bergerak naik juga. Selama dia bergerak naik juga dia stabil di Selendang kita ya. Rapi sekali, bergeraknya sangat rapi. Jadi ini Telkom nih. Ini kelas Telkom loh ya, yang notabene transaksi hariannya 500-400 miliar. Begitu nurut dengan indikator kita ya, begitu pas gitu ya. Itu sebabnya teman-teman, makanya nggak kaget kalau ada orang-orang tertentu yang begitu militannya, begitu sangat fanatik dengan indikator kita, menggunakan indikator kita, pokoknya kena sana pasti rebound. Nah, jadi ada orang-orang tertentu yang ketika dia di bottom selendang ini, mereka HK aja pokoknya. Udah pokoknya nabung aja Telkom, pokoknya selama ada di bottom selendang beli aja udah. Nanti pasti naik. Beneran naik hari ini 2%-an. Ya lumayan dapat deposito ya kan. Oke, itu Telkom. Terus habis itu ada BBCA. Wah, rekomendasi saya hari ini kelas berat semua. Jadi sorry ya kalau ada yang bilang, "Wah, rekomendasi Pak Erwin kelas berat semua. Kita mah trader receh." Aduh, please, jangan berpikir kecil ya. Kembali lagi, jangan berpikir kecil. Selalu ingat quote saya ya. Kalau Bapak Ibu mulai tradingnya besar ya, mindsetnya tradingnya besar, just a matter of time Bapak Ibu akan menjadi besar. Tapi kalau Bapak Ibu tradingnya kecil, terus milihnya yang kecil-kecil, carinya yang kecil-kecil, iya, kok begitu Bapak Ibu bisa jadi besar, nggak bisa Bapak Ibu trading besar. As simple as that. Dan yes, BBCA mantul dari support kita dan wow banget, lanjut. Target berikutnya ya harapan saya sih dia bisa break all time high sih, 8.300 ya. Habis BBCA, nah ini terakhir ada BBRI kan kelas berat semua. I'm sorry. Sorry. Ya memang bagus sih kelas berat, lagi kelas berat. Nah, ini kalau bisa breakout ini juga keren. BBRI ini kalau bisa breakout keren juga. Ya. Nah, ini kalau bisa breakout ini ada pola double bottom juga, mirip-mirip double bottom. Ini kalau dia bisa breakout ini keren lah ini. Ya. Ini kalau bisa breakout mantap lah ini. Moga-moga bisa breakout BBRI, breakout all time high-nya. Dekat sekali, tinggal sedikit lagi udah all time high breakout. Ya. Baik Bapak Ibu, itu sudah video kita hari ini, lumayan panjang ya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan bisa mendatangkan profit dan bisa menjadi trading saham, bisa menjadi salah satu opportunity, kesempatan buat kita untuk punya penghasilan tambahan atau bahkan bisa jadi penghasilan utama. Baik, sampai di sini dulu semua ya. Saya ucapkan happy profit. Jangan lupa untuk bikin trading plan, bikin jurnalnya ya. Catat. Kalau lupa awas loh. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all.